Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Sandiwara bangkrut, sang direktur ke istri bab 96. Bab terakhir tamat. Teman-teman, ini merupakan bab terakhir. Bagaimana? Mimin rencananya mau lanjut ke novel baru. Kira-kira cerita seperti apa sih yang teman-teman inginkan untuk Mimin buat lagi? Kalian pengennya cerita yang kayak apa? Tolong tulis di kolom komentar. Terima kasih juga kepada teman-teman yang setia mengikuti cerita Sandiwara bangkrut, sang direktur ini. Meskipun banyak keselnya, banyak nunggu lama di uploadnya, kadang enggak ngupload. Mimin mohon maaf dan terima kasih pada teman-teman yang masih setia menunggu. Sekali lagi, ini bab terakhir. Kalau memang ada ide untuk cerita yang baru, tulis aja di kolom komentar ya. Pengennya yang genrenya kayak apa atau jalan ceritanya seperti apa. Yuk kasih bantu Mimin ide di kolom komentar ya. Terima kasih. Langsung saja kita mulai. Bab terakhir. Adrian dan Mairo menoleh bersamaan ke arah belakang, di mana sumber suara terdengar memanggil. Pintu mobil yang sudah keduanya buka. Mereka tutup kembali ketika menyadari Axel yang ternyata berada di sana. Rencana untuk kembali ke rumah akhirnya tertunda untuk sementara. Sayang, kamu masuk dulu ya, tita Adrian pada Mairo. Ia hanya tidak ingin sang istri terlalu lelah. Terlebih kondisi langit yang sedang cerah. Sinar menembus bumi. Sudah pasti sangat panas. 15 menit kita kembali. Imbuhnya setelah melihat sekilas ke arloji di pergelangan tangannya, yang langsung Mairo tanggapi dengan anggukan. Sebenarnya Adrian sedikit heran melihat kedatangan Axel yang bersamaan dengan hari pemakaman Naya. Yang ia sadari, Adrian sendiri tidak memberi kabar sebelumnya, bahkan perihal kondisi atau juga pernikahan dirinya. Entah dari mana dia tahu kabar meninggalnya Naya, hingga bisa datang di waktu yang tepat. Adrian pun menanyakan itu begitu keduanya saling mendekat. Dan setelah saling bertanya kabar basa-basi. Sebenarnya aku nggak tahu Yan, aku datang kemarin. Tapi sengaja nggak kasih tahu kamu biar jadi kejutan. Pas datang ke kantor kamu mau surprise. Nggak taunya malah katanya kamu lagi nikah. Aku pikir kamu nggak bakal nikahin dia. Axel menjeda ucapannya sejenak, menampakkan ekspresi tak menyangka sambil menggelengkan dengan kedua tangan berada di pinggang. Tapi kok bisa dia malah jadi meninggal Yan? Tambahnya menanyakan. Sudah takdir Sel, Adrian menjawab santai. Ah, kamu tahu kalau itu takdir. Axel yang tidak puas dengan jawaban Adrian memukul pelan lengan sahabatnya itu. Maksudku, bukankah kamu bilang penyakitnya bisa disembuhkan? Mungkin dia nggak ingin sembuh. Mairo sampai beberapa kali memarahi karena dia nggak mau minum obat. Otomatis daya tahan tubuhnya semakin lemah. Adrian pun menjelaskan. Kasihan ya, lagi-lagi Axel menggeleng, seolah tak percaya dengan kenyataan hari ini. Tatapannya sempat kosong mengarah ke tanah, beralih kembali menatap Adrian. Terus kamu dan dia udah jadi suami istri dong Yan? Tanyanya kemudian ingin tahu. Adrian menggeleng. Mungkin gak ada lagi jodoh di antara kami Sel. Dia ambruk saat aku baru akan jawab akad nikahnya. Serius Yan? Kedua mata Axel mendelik tak percaya. Sementara Adrian dengan santai mengangguk. Itulah kenapa aku bersedia menikahi dia. Karena Mairo sendiri yang juga meminta. Kok bisa? Adrian menghela napas panjang, melihat jarum jam di arlojinya.
Maaf ya Sel, aku harus pulang. Kapan-kapan kita ngobrol lagi. Kalau mau lihat Naya, makamnya terlihat masih baru. Itu, tunjuk Adrian pada pusara berjarak 10 meter. Satu-satunya makam yang dihiasi bunga di atasnya. Pertanyaan Axel pun terpaksa tidak Adrian jawab, mengingat sang istri yang khawatir akan menunggu terlalu lama. Oke Dean, Axel mengangguk. Ketika akan masuk ke dalam mobil setelah berpamitan, Adrian teringat sesuatu. Oh iya Sel, sebelumnya terima kasih sudah berbaik hati kasih tumpangan rumah. Setelah ini kami akan pindah, jelasnya kemudian. Kemana? Kenapa nggak di sana aja? Kosong pada halian. Axel seolah kurang setuju dengan keputusan sahabatnya itu. Ya sudah, kamu sewakan aja itu rumah. Aku udah ada rumah baru yang aku beli sebulan lalu, saud Adrian apa adanya. Axel mengangguk-angguk. Iya, sudah kalau gitu Yan. Terserah kamu aja. Adrian pun pamit setelahnya. Ia masuk ke dalam mobil, begitu Axel berlalu masuk menuju pemakaman. Niat dirinya yang sempat terlintas untuk menanyakan keberadaan Veronica, istri Axel, akhirnya tidak terlontar. Pikirnya, tempatnya tidak sesuai untuk berbincang lebih lama. Nanti saja kalau ada waktu lagi. Tak lama, Adrian melajukan mobilnya menuju arah pulang. Setelah ini, ia akan langsung keluar dari rumah tumpangan yang ditinggalinya cukup lama. Setelah membereskan beberapa barang. Selain karena sudah ada rumah yang ia beli sejak sebulan lalu, Adrian juga ingin mengubur kenangan menyedihkan di rumah itu. Dari kejadian ini, Adrian belajar akan kalimat yang Mayer ucapkan kala itu. Ikatan jodoh benar-benar tidak main-main. Dua insan yang akan bersatu sesuai kehendak yang Tuhan tentukan. Dan faktanya, Adrian dan Naya tidak lagi berjodoh meski akad nikah sudah di depan mata. Semua yang terjadi memang sudah ditentukan takdirnya. Jodoh, kematian, dan rezeki benar-benar akan menghampiri setelah waktunya tiba. Termasuk yang Adrian alami pun. Walau sempat mengalami kebangkrutan, pada akhirnya ia bisa mendapatkan kembali apa yang telah menjauh darinya itu. Sekali lagi, karena memang sudah waktunya mendapatkan. Andai seseorang belum bisa memiliki sesuatu yang diinginkan, pada dasarnya memang Tuhan belum menakdirkan. Selain usaha kesabaran tinggi, juga harus mengiringi setelah doa yang dipanjatkan. Sehari setelah pemakaman Naya, Adrian dan Mayro akhirnya bisa tinggal dengan nyaman di rumah baru dan lingkungan baru. Rumah berlantai 2 di perumahan, tidak jauh dari kantor, sudah menjadi target utama Adrian sejak lama. Walau harus berusaha sekuat tenaga, apa yang diimpikan akhirnya tercapai juga. Selain kehidupan yang damai dan tenang, kali ini ada rezeki berharga lain yang Adrian nanti-nanti cukup lama. Yang akhirnya bisa ia dapatkan selang 7 bulan kemudian. Seorang bayi laki-laki mungil, tampan, dan menggemaskan kini telah meramaikan rumah yang penuh kehangatan itu. Anak laki-laki yang Adrian beri nama Ahmad Mahesa Fanani semakin menambah kebahagiaan dirinya dan Mayro. Sungguh kenikmatan yang sangat pantas Adrian syukuri. Bahkan tidak jarang ia dan Mayro pergi ke panti asuhan demi ingin berbagi kebahagiaan dengan para anak yatim piatu di sana. Setelah berbagai ujian dan cobaan terus menghampiri kehidupan rumah tangganya, termasuk ekonominya, barulah kemanisan hidup bisa Adrian dan Mayro rasakan. Ingin bersyukur, pilihan yang ia jatuhkan pada Mayro untuk menjadikannya istri tidak berakhir kecewa. Ialah justru sering belajar pada sang istri akan sikap kedewasaan dan bijaksana. Setelah pada dasarnya, cobaan rumah tangga tidak akan pernah ada habisnya. Selamanya, hal ringan pun akan menjadi masalah. Namun tergantung bagaimana sebuah pasangan menghadapi hal demikian. Tidak harus dua-duanya, minimal salah satu bisa mengerti, maka akan tercipta kedamaian. Namun sebaliknya, hal ringan pun akan menjadi besar jika pasangan sama-sama meninggikan ego, menuruti nafsu. Tidak ada yang mengalah karena gengsi yang terlalu tinggi. Maka jangan harap kedamaian dalam rumah tangganya akan menghampiri. Pun dengan ujian manusia di dunia yang pernah selesai seumur hidup.
bahkan hingga pindah ke alam barzah pun justru akan semakin berat. Hanya surgalah puncak kenikmatan yang sesungguhnya. Hanya saja, memang sudah menjadi tugas manusia di alam dunia untuk berusaha berlomba-lomba mencapai puncak itu dengan cara yang sudah ditentukan oleh syariat. Selain fokus pada urusan kebahagiaan sendiri, Adrian tak lupa sering mengunjungi Farel di tahanan kantor polisi. Setiap bulan dengan 2 kali kunjungan, ia telah dipasrahkan untuk mengurus perusahaan Farel. Meski begitu, beberapa laporan perusahaan tetap harus sesuai persetujuan dan tanda tangan pria itu. Pesan dari Farel pun dengan lancar bisa Adrian menjalankan. Bahkan hasil yang didapat dari perusahaan itu setengahnya akan dialokasikan ke beberapa panti sosial yang memang membutuhkan. Setidaknya hal itu akan Adrian jalani selama 20 tahun ke depan, di mana Farel mendapatkan tuntutan hukum itu setelah sidang terakhir. Meski kata penjara begitu menakutkan, namun bagi Farel ada pelajaran berharga. Di tempat itu ia bisa menjalani hal yang pernah ia lakukan selama hidup sebelumnya. Kewajiban sebagai muslim. Ia bisa dengan mudah Farel lakukan di sana, tanpa memikirkan kesibukan dunia yang terkadang membutakan hati seseorang. Dan selesai teman, happy ending. Terima kasih telah mendengarkan. Tamat. Dari awal Adrian hidup kaya, mendapatkan istri yang matre, akhirnya miskin, bercerai, mendapatkan banyak masalah ini dan itu dari mertua. Akhirnya sepanjang perjalanan dia mendapatkan Mairo sebagai jodohnya. Perlahan ekonominya mulai membaik, namun mendadak mendekat kembali Naya di kehidupan mereka yang mulai berubah, namun sakit-sakitan. Hingga pada akhirnya Adrian harus mau tidak mau menikahi Naya untuk terakhir kalinya, namun takdir berkata lain. Di sisi lain juga ada mantan suami Mairo yang mengejar-ngejar Mairo, membuat masalah dengan kekuasaannya, akhirnya dipenjara dan sekarang semuanya sudah clear, happy ending. Terima kasih teman telah mendengarkan. Jangan lupa tulis di kolom komentar bagaimana menurut kalian pendapat novel ini. Mohon maaf ya sering ngeselin, sering telat uploadnya. Dan kalaupun ada saran, kritik tolong ditulis di kolom komentar. Terima kasih telah mendengarkan. Sampai berjumpa di novel berikutnya. Bye.